Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mustafirin Murad, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri YHJ Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan akun peserta PPG 332459001033 dan NIM 20712508445. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Kendal pada kelas fase E1 dengan materi memaknai Shoibul Iman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pagi hari ini dengan membaca doa belajar bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelasnya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dimulai dengan presensi dulu. Yang hari ini ada yang tidak hadir? Yang nggak masuk? Siapa namanya siswanya? Dari Aswa. Berapa anak? 3. Yang lainnya hadir ya. Mudah-mudahan 3 anak dari Aswa ini ya semoga bisa bergabung dan bisa mengikuti kaitan dengan kegiatan belajar kita. Kita doakan mereka segera bisa kembali ke sekolah. Selanjutnya kita akan membaca kaitan dengan pembiasaan kita, yaitu membaca Quran. Kita awali dengan baca Quran itu, yaitu membaca surat An-Nisa ayat 136. Mari kita bersama-sama membaca surat An-Nisa. Kita mulai dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzalna min qabl wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhiri faqad dolalam ba'ida. Sadaqallahul azim. Semoga firman yang nanti kita mulai ini, firman Allah, semoga sebagai pengantar kaitan dengan memaknai Shoibul Iman. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari kaitan dengan tujuan pembelajaran, kita mulai kaitan dengan afirmasi semangat pagi ya.
Semuanya, tangannya. Saya bilang, semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, luar biasa. Kita akan membahas kaitan dengan tujuan pembelajaran kita, kaitan dengan apa itu makna Shoibul Iman. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita memaknai dengan makna Shoibul Iman atau cabang-cabang iman, yaitu salah satunya adalah pengertiannya, dalilnya, dan manfaatnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu nanti akan mempresentasikan hasil dari makna Shoibul Iman. Yang ketiga, kita akan mengetahui tentang cabang-cabang iman. Yang ketiga, ya, membiasakan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab yang merupakan salah satu cabang iman dalam kehidupan. Tadi sudah kita memulai kaitan dengan apa yang dimaksud dengan iman. Saya minta salah satunya, Turto, iman itu apa? Artinya? Membenarkan dalam hati, dikeluarkan dengan lisan dan dipraktekkan dalam kebenaran. Ya, kita tepuk tangan buat teman kalian, ya. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Salah satunya adalah yaitu dengan cabang-cabang lisan itu ada berapa? Cabangnya ada tuh 7. Hati ada 40. Sedangkan perbuatan ada 30 cabang iman. Dan kalian bisa melihat kaitan dengan contoh perilaku dalam ketiga ranah iman, ya, kaitan dengan pohon. Ini ada cabang-cabangnya, yang salah satunya berkaitan dengan contoh yang ketiga ini. Tadi kita sudah membahas kaitan dengan pengertiannya dan dalilnya surat apa? Alisa mana? Surat apa? Halo. Ayat 136, ya. Itu merupakan salah satu dari dalil Shoibul Iman, cabang-cabang iman. Iman itu, ya, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Silahkan kalian bisa mendefinisikan apa itu ilmu yakin, apa itu ainul yakin, dan hakul yakin, ya. Ini merupakan tingkatan kadar iman kita. Ilmu yakin yaitu keyakinan yang didasarkan kepada ilmu sesuatu yang ada dengan syarat adanya bukti yang mereka cenderung secara rasional. Kalau ainul yakin, keyakinan yang didasar kepada pengamatan sesuatu yang ada disertai dengan kejelasannya, yaitu ditunjukkan oleh para ilmuwan. Sedangkan hakul yakin, keyakinan yang didasarkan kepada hak atau kebenaran sesuatu yang ada dengan sifat yang menyertai keyakinan hakul yakin bagi orang-orang yang manfaat. Dari tingkatan keimanan ini, siapa yang mempunyai 3 ini atau salah satunya? Kenji? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sudah mempunyai semua kaitan dengan tingkat keimanannya? Sudah. Ya. Pilar tentang kaitan dengan iman. Coba, ya. Ini ya,
Sebutkan rukun iman. Yang pertama, Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada mereka, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada kiamat, yang keenam ya. Terima kasih, kita beri plus dengan teman kalian. Kita ice breaking dulu. Ya. Ayo tangannya. Tepuk tangan dengan 2 jari. Tepuk tangan dengan 3 jari. Tepuk tangan biar tidak tegang. Selanjutnya kaitan dengan kegiatan inti kita, ya. Salah satunya ada tugas, ya, yang sudah di meja kalian, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu silahkan kalian dikerjakan, ya. Yang kelompok 1 judulnya tentang apa? Tentang apa judulnya? Tentang pengertian dan dalil Sohibul Iman. Kelompoknya Kalisa, Nenglia, Ninda, Puro, Sofi, dan Zahro. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2? Mana kelompok 2? Nah. Kelompok 2 Endiana, Nismi, Septi, Nur Aini, ya, ada 4. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 3 mana sudah kelompok 3? Kelompok 3 siapa namanya? Kelompok 3 Suryo, Habibi, Hafiz, Furqon, dan Rival, tentang berhubungan dengan diri sendiri. Terus kelompok 5. Kelompok 5 Ibrahim ada, Faiz, Raka, Azam, Ken, Kenzi. Silakan, ada waktu dikerjakan dulu, ya. Yang belum selesai, ya, dikerjakan dulu, ada 5 menit, ya. Yang sudah siap kelompoknya? Kelompok siapa? Ya, silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah, nanti saya ambil beberapa anak untuk presentasi, ya. Ya. Silakan yang kelompok 2 yang sudah siap untuk mempresentasikan diri di depan. Kelompoknya Ninda dan kawan-kawannya. Ya. Siapa? Nismi. Ya, Nismi sama teman-temannya itu silakan untuk maju ke depan. Kelompok dan namanya, ya, ke teman kalian. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan macam-macam soal beriman yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nismi Fauzia Talayana. Dan saya Diana Nurfidianti, dan teman saya Septi Rohmawati. Dan yang terakhir, dan saya Siti Nur Aini. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan macam-macam soal beriman yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
sebutkan minimal 5 cabang iman yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang satu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tawakal. Yang keenam, iman kepada takdir. Yang ketujuh, syukur nikmat. Yang kedelapan, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, jelaskan masing-masing cabang iman tersebut. Jawabannya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pilar utama keimanan yang mencakup keyakinan akan keberadaan, keesaan, sifat-sifat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan. Yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang mendorong seseorang untuk menjauhi maksiat dan melanggar perintahnya. Yang keempat, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan karunia, ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya. Yang kelima, tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha semaksimal mungkin dalam segala urusan. Yang keenam, iman kepada takdir, meyakini bahwa segala yang terjadi baik atau buruk adalah kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, syukur nikmat, mengucapkan dan menunjukkan terima kasih atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, menerima dan ikhlas dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, penutup, kita akan merefleksikan apa dari pembelajaran hari ini, ya, dari awal sampai akhir. Apakah ada merasa kendala kaitan dengan pengertian iman? Sudah jelas kaitan dengan pengertian iman? Tentang cabang-cabang kaitan dengan keimanan kita sudah paham belum? Selanjutnya tentang hikmah atau manfaat kita beriman sudah paham belum? Sudah, ya. Kenapa? Banyak sekali kaitan dengan kehidupan kita yang terjadi, salah satunya yaitu meliputi kaitan dengan iman dalam hati, iman dalam lisan, iman dalam perbuatan. Kan kaitan dengan materi pekan depan yaitu tentang akhlak, ya, materinya tentang mah, ya. Silakan kita nanti pekan depan untuk melanjutkan dengan materi akhlak. Kita akhiri, ya, dengan lagu nasional. Indonesia tanah air kita, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Kita akhiri dengan kegiatan kita yaitu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.
atau doa penutup majelis kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.